Ya, kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Mahasiswa dan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Polisi menangkap 2 orang yang menimbun solar subsidi di Kabupaten Majalengka. Atap sekolah rusak, pelajar SD Negeri Bina Warga Cibeber Kabupaten Cianjur terpaksa belajar di teras kelas. Di tengah maraknya aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, sejumlah sopir truk tangki BBM di kota Tasikmalaya juga berunjuk rasa menuntut kenaikan upah mereka. Puluhan sopir truk tangki BBM Pertamina Senin lalu mogok kerja dan berunjuk rasa ke depo Pertamina Kota Tasikmalaya. Sesampainya di depo Pertamina, sopir truk tangki BBM yang tergabung dalam Serikat Buruh Migas mendesak agar para pekerja keluar ikut berdemo. Massa juga sempat mencoba menghentikan sebuah truk tangki BBM, namun tak berhasil karena pengemudi truk tangki adalah anggota polisi dari Brigade Mobil atau Brimob. Para buruh menuntut kenaikan upah lebih besar dari UMK karena risiko pekerjaan yang lebih tinggi. Ini puncak dari tuntutan kita sebelumnya, di mana kita sudah melakukan aksi ke Balai Kota, DPRD, terkait upah kita yang masih menggunakan skala upah UMK. Sedangkan kawan-kawan di sini bekerja itu berdasarkan risiko. Undang-undang pun berbicara bahwa harusnya perusahaan alidaya itu memberikan upah yang layak. Dan faktanya yang terjadi, pekerja awak mobil tangki ini upahnya masih di bawah kawan-kawan cleaning service. Jadi sangat miris sekali perusahaan sebesar ini yang mengelola negara, tapi upahnya masih di bawah rata-rata. Dan di bawah kawan-kawan yang grade kelompok kerjanya paling rendah. Selama ini para sopir truk tangki BBM Pertamina mendapatkan gaji 2,3 juta rupiah per bulan, serta tambahan sebesar Rp236 per kilometer, sehingga selama sebulan bisa membawa pulang pendapatan total 3 juta rupiah. Namun risiko di jalan menjadi tanggung jawab sopir, sehingga dianggap tidak sebanding dengan gaji yang diterima. Aksi para buruh tidak mendapat jawaban dari PT GUN sebagai penyedia jasa tenaga kerja alih daya. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Sejumlah nelayan pelabuhan Ratu Sukabumi menjerit, harga BBM solar subsidi yang naik tiba-tiba menggerus pendapatan mereka. 2 hari setelah harga bahan bakar minyak naik, nelayan pelabuhan Ratu Sukabumi mulai merasakan dampaknya. Mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli BBM solar subsidi agar bisa melaut. Padahal jika melaut, nelayan selalu berkelompok antara 5 hingga 10 orang untuk perahu ukuran kecil. Penghasilan pun turun karena harga ikan belum naik. Wah, kesulitan Pak. Kalau BBM naik itu karena kan nelayan. Kalau harga ikan Pak naik atau seperti apa? Biasa-biasa harga ikan mah. Pengaruh ke pendapatan seperti apa sih, kan harus nambah modal untuk beli BBM-nya? Ya jelas harus nambah modal, biaya yang banyak. Biasanya pendapatan sekarang 5 sampai 10 juta, sekarang kan pendapatan biaya sekitar karena modal. Modal kan biaya cuma 200-300, sekarang kan 1 juta ke atas. Itu pun harus bagi-bagi berarti? Ya bagi-bagi. Para nelayan pelabuhan Ratu berharap harga jual ikan tangkapan mereka bisa dinaikkan agar bisa menutupi dampak kenaikan harga BBM. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, janji pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi dampak kenaikan BBM belum diterima warga Kabupaten Badung. Untuk meringankan beban masyarakat sambil menunggu bansos cair dari pemerintah, polisi dan mahasiswa mendistribusikan ratusan paket sembako di Soreang. Kenaikan harga BBM subsidi berdampak kepada masyarakat. Janji pemerintah untuk memberikan bansos sebesar 600.000 kepada 20 juta warga belum diterima warga Kabupaten Bandung.
Untuk meringankan beban warga yang terdampak kenaikan harga BBM seperti pengojek daring, pedagang kaki lima di pasar, dan para sopir angkot di wilayah Soreang, Polresta Bandung membagikan 300 paket sembako bersama anggota sejumlah elemen mahasiswa. Membagikan sembako buat masyarakat yang terdampak dari kenaikan BBM ini. Ada tadi kita dari pedagang kaki lima, kemudian ojek pangkalan, ojek online, kemudian juga dari pedagang-pedagang pasar. Sambil menunggu dari bantalan sosial dari pemerintah, ini kami sebagai representasi negara dan juga dari mahasiswa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dampak kenaikan harga BBM subsidi, kini pengemudi ojek daring mau tidak mau harus merogoh kocek lebih untuk membeli bensin, sehingga sembako ini cukup membantu mereka. Isi paling ya 30-25 lah. Sekarang jadi berapa? Sekarang jadi 30-40 lah sekarang mah. Untuk sehari? Iya, untuk sehari itu. Alhamdulillah segini juga udah terima kasih kepada mahasiswa, ke Kapolres, Bapak. Terima kasih sekali atas bantuannya. Meski mendapatkan bantuan sembako, masyarakat berharap pemerintah segera mencairkan bansos berupa uang tunai sebesar Rp600.000 untuk menunjang kebutuhan sehari-hari mereka. Pendistribusian sembako akan dilakukan hingga beberapa hari ke depan sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Polres Majalengka meringkus 2 orang tersangka penimbun BBM solar subsidi. Dari tangan keduanya, polisi menyita 450 liter solar. Polres Majalengka menyita 3 drum berisi 450 liter BBM jenis solar Senin lalu. Solar ini ditimbun oleh 2 orang berinisial AD dan MR yang ditangkap anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka di wilayah Cikinjing. Kedua tersangka menimbun solar dengan membeli solar subsidi menggunakan truk box yang dimodifikasi. Solar kemudian ditimbun dan dijual kembali kepada masyarakat dan pengguna alat berat dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga resmi di SPBU. Di modus operandi pelaku adalah membeli dengan menggunakan truk box di SPBU, kemudian membawa ke lokasi tempat penampungan di beberapa drum, kemudian setelah itu yang bersangkutan menjualnya dengan harga lebih tinggi daripada BBM subsidi dan yang bersangkutan mengambil keuntungan dari disparitas harga tersebut. Selain 450 liter solar, polisi juga menyita truk box dan 1 unit alat berat. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.